Ibu Fasilitator Nasional Ibu Kuslaini SPD dan Ibu Indrawati SH. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 130 Kota Jambi dan rekan-rekan PPG yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan limpahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Serta atas nikmat tersebut kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan demonstrasi budaya positif oleh Fasilitator Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 9 Agustus 2024. Salawat serta salam hendaklah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat kita lalui dengan lancar. Baiklah, memasuki acara yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 130 Kota Jambi. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita pagi menjelang siang ini masih diberi
kesempatan, kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini. Yang saya hormati Ibu Indra selaku narasumber nanti ibunya, dan ibu-ibu semuanya yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang mana nanti kegiatan ini dapat kita ikuti ya semaksimal mungkin, bisa dipahami apa-apa yang dijelaskan nanti bisa kita pahami, yaitu apa arti dari budaya positif nanti bisa kita kembangkan, kita laksanakan di SD kita. Saya rasa tidak perlu berpanjang lebar. Nanti untuk penjelasannya kita persilahkan Ibu narasumber untuk menjelaskannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memasuki acara yang selanjutnya, penyajian konsep-konsep inti budaya positif oleh Ibu Uslaini SPD. Kepada Ibu disilakan. Budaya positif di kelas Anda, jadi di kelas masing-masing ya, mohon nanti menjawab. Yang ketiga, apa yang Anda harapkan pada peserta didik Anda berkaitan dengan budaya positif? Kita minta dulu guru kelas 1. Guru kelas 1 mana guru kelas 1? Nih, guru kelas 1 coba. Silakan guru kelas 1 dulu menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk anak kelas 1, budaya positif itu adalah kebiasaan anak yang nilainya ke arah positif, Bu. Seperti mau keluar, kan anak kelas 1 baru masuk nih, harus permisi dulu. Itu adalah budaya positif. Terus salam-salaman sebelum masuk ke kelas, dan banyak contoh yang lainnya lagi, Bu. Itu yang perlu diterapkan di dalam kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk kelas 1. Kita kasih aplaus dulu. Oke, iya. Berikut satu orang lagi kelas tinggi, kelas paling tinggi, kelas 6. Kelas 6. Tuh di sampingnya kelas 6. Oh, Bu, pas terserah. Kelas 6.
Tolong kelas 6. Apa yang Anda ketahui tentang budaya positif? Bagaimana pelaksanaan budaya positif di kelas Anda? Apa yang Anda harapkan pada peserta didik? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Ibu. Kalau menurut saya sebagai wali kelas 6, budaya positif itu budaya atau kebiasaan yang baik diterapkan ke semua anak dan juga gurunya, di mana budaya positif itu seperti melaksanakan tata tertib, terus bersama teman, terus bersikap nasionalisme, terus selalu toleransi terhadap sesama. Seperti itu aja yang dapat saya ucapkan. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, tepuk aplaus dulu buat kelas 6. Sekarang kita minta kelas yang di tengahnya. Kelas 1, 6 berarti 3 ya. Kelas 3. Silakan kelas 3. Apa yang Anda ketahui tentang budaya positif? Bagaimana pelaksanaan di kelas? Dan apa yang diharapkan? Oke, budaya positif itu kelas 3. Biasanya kebiasaan murid yang dapat berkembang menjadi pribadi yang positif. Contoh, kalau seperti hari Senin seandainya ya, anak itu datang tepat waktu. Kemudian kalau untuk pelaksanaan positif ya, pelaksananya itu mungkin pada hari Senin itu ya, kita lihat anak-anak itu datang tidak tepat waktunya. Kemudian yang diharapkan guru supaya anak itu tetap disiplin. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Bapaknya tidak ada ya. Terima kasih Ibu telah memberi sampel pengetahuan dan pengalaman budaya positif di SDN 130. Selanjutnya kita lihat apa itu konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Baik. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Teori kontrol Dr. William Glaser. Ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi guru bisa mengontrol murid itu hanya ilusi, hanya dalam pikiran kita. Sebenarnya tidak bisa guru mengontrol siswa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Kita memuji, memanjakan, sebenarnya itu kita berharap bisa bermanfaat, itu juga ilusi, tidak ada realitasnya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita mengkritik orang agar orang itu merasa bersalah dengan tujuan menguatkan karakter, itu juga salah, itu hanya ilusi. Itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, sama ya. Kita majukan aja. Nah ini dia. Seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus kepada pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus itu apa? Stimulus respon. Stimulus respon itu adalah satu, realitas. Kebutuhan kita sama. Jadi kita berpikir kebutuhan kita sama, itu kenyataan, itu tidak. Kalau teori kontrol itu sebenarnya kebutuhan setiap orang itu berbeda, itu realitasnya. Jadi realitas dalam stimulus respon
kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrol realitasnya atau kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang melihat hal yang sama. Kenyataannya menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda untuk satu hal. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu biru, bisa aja orang lain melihatnya kuning. Jadi itu kita harus pahami. Yang ketiga, kita mencoba merubah agar orang sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak sama pandangan tentang dunia, itu kita terima dengan baik. Kemudian yang keempat, kita mencoba merubah orang agar sama dengan kita. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi walaupun mereka tidak sama perilakunya dengan kita, ya kita pahami aja, karena setiap perilaku pasti ada tujuannya. Kemudian yang kelima, perilaku buruk dianggap suatu kesalahan. Terkadang kita melihat anak melakukan suatu di luar keinginan kita di kelas, dianggap itu suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Namun kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang ketujuh, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita membujuk anak-anak, ayo diam, tidak bisa. Akhirnya kita pukul meja, kita marahin. Itu kan pemaksaan. Itu menurut stimulus respon. Kita memberi stimulus, kita mengharapkan respon sesuai dengan pikiran kita. Namun kalau menurut teori kontrol, kolaborasi, konsensus, menyatakan pilihan. Jadi ditanya maunya seperti apa agar kamu diam, maunya bagaimana, apa yang kamu harapkan. Jadi kita tidak bisa memaksa. Kemudian yang kedelapan, model berpikir menang kalah. Selama ini kita, termasuk saya, ini pelajaran untuk diri saya sendiri, juga kita semua, kita selalu berpikir menang kalah. Menang kalah itu apa? Apa yang kita paksakan diterima orang lain, atau yang kita kehendak kita terhadap orang lain, kita harap itu harus terjadi. Itu menang kalah. Saya menang, dan dalam pikiran kita saya menang, dia kalah. Ternyata itu menurut stimulus respon, kita memberikan stimulus dan responnya kita harapkan sesuai kemauan kita. Namun teori kontrol tidak begitu. Modelnya berpikir menang-menang. Bagaimana supaya berpikir menang-menang? Jadi apapun yang akan kita mau, apapun yang kita kehendaki, diutamakan kolaborasi. Kolaborasi. Bapak Ibu, Ibu-ibu, bapaknya tidak ada. Angga mana ya? Nah, sekarang kita masuk makna disiplin. Makna disiplin itu apa sih? Selama ini kita tahunya disiplin datang pagi, datang tepat waktu, mengajar tepat waktu, semuanya sesuai yang kita atur. Itu namanya disiplin yang kita pahami selama ini. Namun sesungguhnya menurut Diana Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Diana mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu ternyata artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa, jadi ya, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebutuhan dasar manusia ada yang mempengaruhi
perbuatan kita, yaitu kebutuhan dasar kita. Jadi kita bisa memahami peserta didik kita dengan tingkahnya yang aneh menurut kita dan beragam kemampuannya, dan kita bisa memahami dengan melihat kebutuhan dasar mereka. Yang pertama, apa kebutuhan dasar itu? Kita lihat. Yang pertama, anak itu memiliki atau kita sendiri memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu penguasaan. Jadi kita butuh penguasaan. Apa itu penguasaan? Penguasaan adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau tiba-tiba anak kita menjelaskan, anak tiba-tiba jawab atau menyalahkan kita, bukan berarti dia tidak disiplin atau tidak sopan. Dia hanya sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu tentang penguasaan. Dia sedang ingin menunjukkan kemampuannya agar diakui bahwa dia bisa. Itu kebutuhannya, kita harus pahami itu. Kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan merasa senang. Terkadang kita lagi belajar, anak nganggu temannya, anak tertawa, anak bermain. Berarti dia ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi saat itu. Apa kebutuhan yang tidak terpenuhi? Kesenangan. Artinya kita harus berpikir bagaimana pembelajaran kita buat supaya kebutuhan senang itu terpenuhi di kelas kita, agar tidak terjadi seperti tadi, teman mengganggu temannya, berbuat sesuatu yang membuat orang tertawa. Ya, nanti kita lihat kepada diri kita. Apa kebutuhan yang menyenangkan itu sudah kita sajikan di kelas kita atau belum? Kemudian kebebasan, kebutuhan pilihan. Ada saat kita belajar, mengajar, anak kita keluar terus ke WC atau sembunyi atau diam atau tidur. Itu harus kita pikirkan apa yang terjadi. Dia bukan tidak sopan, bukan tidak disiplin, tapi dia sedang memenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Apa kebutuhannya sebagai manusia yang tidak terpenuhi? Kebebasan. Apa itu kebebasan? Dia harus bisa memilih, dia bisa menentukan apa yang harus dia lakukan untuk hidupnya. Jadi sebagai guru kita harus tahu bagaimana kebutuhan-kebutuhan belajar setiap siswa agar kita terpenuhi dengan strategi yang kita tampilkan agar kebutuhan kebebasan juga terpenuhi. Jadi yang keempat yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, terkadang anak kita kan suka nyeleneh, suka ganggu temannya, suka ngobrol, suka tertawa. Bukan berarti anak kita tidak sopan atau tidak mengerjakan tugasnya, bukan berarti dia tidak mau atau malas, tapi dia sedang menunjukkan ada kebutuhan dirinya yang tidak terpenuhi. Kebutuhannya apa? Kebutuhan tentang kasih sayang. Dia butuh perhatian. Setelah diperhatikan baru dia ngerjakan. Mungkin di rumah dia kebutuhannya sebagai manusia. Apa kebutuhannya sebagai manusia yang tidak terpenuhi? Kebebasan. Apa itu kebebasan? Dia harus bisa memilih. Dia bisa menentukan apa yang harus dia lakukan untuk hidupnya. Jadi sebagai guru kita harus tahu bagaimana kebutuhan-kebutuhan belajar setiap siswa agar kita terpenuhi dengan strategi yang kita tampilkan agar kebutuhan kebebasan juga terpenuhi. Jadi yang keempat yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, terkadang anak kita kan suka nyeleneh, suka ganggu temannya, suka ngobrol, suka tertawa. Bukan berarti anak kita tidak sopan atau tidak mengerjakan tugasnya, bukan berarti dia tidak mau atau malas, tapi dia sedang menunjukkan ada kebutuhan dirinya yang tidak terpenuhi. Kebutuhannya apa? Kebutuhan tentang kasih sayang. Dia butuh perhatian. Setelah diperhatikan baru dia ngerjakan. Mungkin di rumah dia kasih sayang orang tuanya kurang, diharap di sekolah. Dan anak-anak yang butuh kasih sayang ini berarti biasanya ciri-cirinya dia selalu bergerombol, bersosialisasi dengan cara MPO, mengambil perhatian orang lain. Berarti dia sedang menunjukkan bahwa dia memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang. Yang kelima tadi itu ada 4, ternyata baru ada 5. Satu lagi kebutuhan hidup, kebutuhan dasar hidup, yaitu kebutuhan makan, kebutuhan bertahan hidup. Anak di dalam kelas tiba-tiba dia makan, sop, gak sop, kalau orang lagi belajar makan.
Tidak boleh begitu, Ibu. Kenapa? Karena dia sedang memenuhi kebutuhannya. Apa kebutuhan yang tidak terpenuhi? Kebutuhan hidup, perutnya mulai lapar. Biarkan saja mereka makan, tapi makanlah dengan sopan, ya. Jadi 5 kebutuhan itu yang membuat orang berperilaku seolah-olah tidak disiplin. Tapi itu tidak disiplin, itu hanya ilusi. Mereka sedang memenuhi kebutuhannya. Sama kayak kita juga terkadang kan tiba-tiba teriak, tiba-tiba marah, tiba-tiba gak suka, emosi. Sebenarnya bukan kita jahat, tidak ada manusia itu yang jahat, yang tidak sopan, yang tidak baik, semuanya baik. Tapi mereka sedang menunjukkan ada kebutuhan dirinya yang belum terpenuhi dari 5 kebutuhan tadi. Sekarang posisi kontrol kita sebagai guru. Kontrol kita sebagai guru ada motivasi. Motivasi itu guru itu berbuat. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan, bisa dengan gestur tubuh. Wow, bisa dengan gestur tubuh. Nah, itu guru berbuat. Motivasi itu guru berbuat. Kemudian ada motivasi itu ada 2. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Apa yang termasuk motivasi eksternal ini? Motivasi eksternal ini biasanya membuat anak itu gagal, atau kita manusia itu gagal. Jadi hasilnya menjadi manusia yang gagal. Apa itu? Perilaku kontrolnya negatif. Apa perilaku kontrol negatif itu? Penghukum, pembuat rasa bersalah. Apa itu penghukum? Anak salah, tidak mengerjakan PR, tapi hukumannya cuci WC. Ada hubungannya? Tidak. Tidak, itu namanya penghukum. Nggak ada hubungannya, nggak ada manfaatnya. Anak ribut di kelas, tapi suruh duduk di depan kelas. Ada hubungannya? Tidak. Tidak. Ribut itu artinya ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jangan dipisahkan dia dari kelompoknya. Jadi itu penghukum. Itu sifatnya negatif. Hasilnya nanti anak itu akan beridentitas gagal. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya memunculkan rasa-rasa kecewa kepada anak. Anak ibu ini lah capek ngajar dari pagi sampai sore, tapi tidak ada yang kamu dapat. Apalah yang kamu kerjakan? Itu ibu guru yang memiliki posisi mengontrol anaknya dengan membuat rasa bersalah. Jadi dia akan tanamkan ke jiwa anaknya bahwa kamu salah, saya orang yang salah, ya. Apa yang terjadi? Anak itu akan gagal. Kemudian perilaku kontrol itu sifatnya negatif. Kemudian kalau menghukum itu, guru berbuat apa kalau dalam menghukum? Kalau menghukum biasanya guru menghadik. Apa kamu ini bodoh amat? Nah, misalnya. Atau menunjuk, kamu. Nah, itu ya. Atau menyakiti. Ibu ambil misalnya coplok, nah itu penghukum. Kemudian menyindir, ya sama lah seperti kita menyindir-nyindir, ya itu sebenarnya sifat penghukum. Penghukum. Anak-anak ibu, ayo yang sedang bicara hargai temanmu yang sedang diam. Misalnya seperti itu ya, itu menyindir itu kan guru berbuat seperti itu berarti gurunya menggunakan posisi kontrol penghukum kepada siswanya. Kemudian guru yang berbuat seperti apa? Guru yang membuat rasa bersalah. Biasanya pernyataan, ungkapan rasa kecewa. Saya kecewa ya, nilai kamu ini rendah semua. Itu juga negatif sifatnya. Karena hasilnya nanti anak-anak juga akan gagal. Berikutnya bukan tambah baik, malah tambah jelek. Makanya anak kita kadang tidak maju-maju segitu terus. Karena kita, termasuk saya, biasanya lebih banyak menggunakan kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Apa kontrol yang satu lagi? Yaitu motivasi internal. Motivasi internal ini menghasilkan anak memiliki identitas berhasil. Anak-anak yang memiliki kemajuan, anak-anak yang mau berubah. Bagaimana caranya? Posisi kontrol ini termasuk posisi kontrol positif dan kontrol diri. Yang terbaiknya itu kontrol diri. Kontrol yang ada dalam dirinya sendiri. Apa posisi kontrol positif? Teman dan pemantau. Teman itu seperti apa? Mungkin kita ingat Pak Wahyu ya, dia posisi kontrol teman. Jadi dia dekat sama anak. Apa masalahnya? Anak ya seperti itu, tidak ada perlakuan-perlakuan yang kadang tidak ada batas antara guru dan siswa gitu ya.
Kemudian apa yang dilakukan guru? Guru berbuat apa pada posisi teman ini? Guru selalu membela. Kamu nih dia sudah baik. Jadi pembelaan yang dilakukan kepada siswa itu menunjukkan guru itu sedang melakukan posisi kontrol. Kemudian ada pemantau. Pemantau itu dia menghitung dan mengukur. Maksudnya apa? Nah ibu, ini kan sudah 30 menit. Ibu ngasih waktunya tadi 20 menit. Ini 30 menit sudah berhasil. Gimana? Belum selesai juga. Kemudian manajer. Manajer ini adalah kontrol diri, kontrol yang paling baik. Manajer ini menunjukkan pertanyaan-pertanyaan. Kalau anak berperilaku, apa yang kamu lakukan itu apa bermanfaatkah buat kamu? Bagaimana seharusnya kamu? Jadi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan, dengan memberikan anak kesempatan untuk menjelaskan tentang apa yang dia lakukan. Kemudian selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi. Apa itu nilai kebajikan? Menurut profil Pancasila ada 6. Ini sudah hafal kita: beriman, bertakwa, mandiri, berloyalitas, berkebinekaan global, gotong royong. Ada dari IBO. Apa itu kebajikan universal? Yaitu sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan seterusnya. Begitu juga dengan 9 pilar karakter Indonesia High Foundation atau IHF. Cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat, dan seterusnya. Kemudian petunjuk seumur hidup, dan ada lagi D seven essential features. Ada 7: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Itu kebajikan universal. Kemudian ada lagi the feature proyek nilai-nilai kebajikan. Peduli, rajin, integritas. Itu ada jabarannya juga masing-masing. Dan nilai-nilai seperti inilah yang akan kita tanamkan kepada anak agar dia yakin nilai-nilai tersebut harus ada dalam dirinya. Kemudian selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi di anak dosen. Ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadikan orang lain yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini teori motivasi yang membuat kita berlaku atau berbuat. Kemudian menurut Alficon, wawancara annual conference mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi penghukum itu menghancurkan, Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi atau menggunakan penghargaan secara berulang, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Jadi kalau anak dapat sesuatu yang baik, kita beri penghargaan. Kalau terus menerus kita lakukan, itu bisa menjadi ketergantungan, itu bisa menjadikan identitas gagal pada diri anak kita. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik. Jadi datang ke sekolah pagi-pagi supaya dipuji kepala sekolah atau supaya absennya terlihat cepat, terus habis itu pulang lagi, itu kan niatnya mendapatkan penghargaan. Jadi itu motivasinya ekstern. Hal ini akan membuat identitas gagal. Selanjutnya hukuman konsekuensi dan restitusi. Ini sudah ya.
Restitusi. Nah, ini restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi tujuannya adalah mereka kembali pada kelompok mereka. Ciri-ciri restitusi: 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi tawaran bukan paksaan. Jadi tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian cara yang paling baik adalah restitusi pada karakter bukan tindakan, menguatkan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian kita lihat keyakinan kelas. Nah, dasar melaksanakan restitusi itu keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas di sekolah atau di kelas ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat. Jadi cukup sedikit aja mudah diingat. Kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi. Jadi bukan hanya 1 atau 2 atau guru saja, tapi semuanya harus berkontribusi. Kemudian meninjau kembali. Jadi seharusnya ada revisi ulang atas keyakinan kelas yang telah dibuat. Prosedur pembuatan keyakinan kelas itu bagaimana? Yang pertama, curah pendapat dulu. Misalnya di kelas, setiap siswa curah pendapat apa yang mereka mau. Yang ketiga, mencatat semua masukan atau curah pendapat tersebut. Yang ketiga, baru disusun keyakinan kelasnya. Kemudian meninjau daftar curah pendapat, meninjau ulang keyakinan kelas, menyetujui keyakinan kelas, dan memajang keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas 5. Setiap contoh keyakinan kelas 1 ini sebenarnya ya, saya tulis itu kelas 5. Contoh keyakinan kelas 1 ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu contoh keyakinan kelas 1. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol tadi yang telah dijelaskan di awal, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Terus restitusi segitiga restitusi. Apa pedoman kita melakukan restitusi ini adalah yaitu segitiga restitusi. Apa yang terdapat pada segitiga restitusi? Yang pertama, langkah pertama menstabilkan identitas. Jadi kalau anak tiba-tiba datang terlambat, lakukan langsung tanya, kenapa kamu terlambat? Tidak. Buat menstabilkan dulu dengan teori kontrol. Misalnya bisa dikatakan, anak-anak, ibu paham jika kamu terlambat pasti ada alasannya ya. Nah, itu caranya. Kemudian baru validasi data. Benar kamu sudah terlambat hari ini. Iya Bu, harusnya kita masuk jam berapa, jam sekian. Validasi data. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang mana yang kira-kira yang telah kamu lewatkan jika kamu datang terlambat. Nah, jadi dia memegang keyakinan kelas sendiri yang telah disepakati bersama. Nah, ini dia bentuknya segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukannya. Kemudian untuk validasi tindakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lain lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan, apa saja keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu ya. Itu contoh segitiga restitusi. Sepertinya sudah berakhir pada sesi
pemahaman konsep budaya positif, konsep inti budaya positif. Ada yang cantik di situ ya. Thank you, sampai ketemu pada kegiatan berikutnya. Karena tadi kita memulainya juga sudah lewat waktu ya Bu Im, jadi tidak apa diperpendek ya. Untuk selanjutnya akan disambung implementasi budaya positif oleh ya, silakan. Bu, ada ini. Tunggu Bu, suruh pindah biar penuh Bu. Ayo pindah biar penuh agak pada masuk biar anak masuk Bu. Untuk depan aja jadi maju mana ke sini lagi. Ya ke situ lah maju itu. Tadi yang di sana ada apa? Tidak apa-apa. Enggak ada di situ aja enggak apa-apa. Udah situ enggak apa-apa ini enggak apa-apa. Ya apa ya. Si ada aja ya udah. Ayo silakan. Udah itu direkam. Udah. Baiklah, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Rosdiana. Kepada Ibu dipersilakan. Masalah kamu ya pokoknya penutupan kegiatan ya kasih mic-nya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya yaitu kegiatan ini akan ditutup langsung oleh Ibu Guslaini SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu setelah melaksanakan kegiatan desimilasi ini dengan kehadiran Ibu-Ibu. Tugas kami pun selesai untuk berkewajiban mensosialisasikan sebagai fasilitator, mensosialisasikan budaya positif di SD 130. Ini kebetulan kepala sekolahnya sudah datang. Penutupannya dilanjutkan oleh kepala sekolah. Ya, ditodong langsung ya. Berdiri. Nah, sini dengan ibu-ibu nanti yang terakhir kita foto bersama ya. Iya, boleh. Biasa dimasukkan ke bukunya. Iya. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf Bu ya, Bun, saya mau sayur kamu Bun, dan itu kan Bun tidak makan tadi. Jangan makan kue satu sih. Saya mohon maaf Bun ya. Saya selaku kepala sekolah di sini Bun, saya mengucapkan ribuan terima kasih Bunda sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya datang ke sini memberi ilmu kepada guru-guru kami di sini. Semoga ilmu yang Bunda berikan kepada kami di sini bermanfaat untuk pendidikan kita khususnya di SD 130. Dan kami juga mohon maaf mungkin cara penyambutan, cara berbicara guru kami dan saya sendiri kurang tepat, mungkin agak ngawur ke sana ke sini. Saya selaku kepala sekolah
Mohon dimaafkan Bunda. Ya, semoga apa-apa yang kita dapatkan di sini bisa bermanfaat, ya, bisa untuk menjalankan tugas kita, bisa tadi apa namanya, keyakinan kelas. Jadi jangan kita habis di sini, dibicarakan di sini, setelah itu tutup, bubar, tidak ada apa-apanya. Yang saya harapkan itu nanti bisa kita jalankan, kita laksanakan, kita lakukan di dalam proses belajar dan mengajar. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya rangkaian acara kita oleh Kepala Sekolah, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada penyampaian atau tingkah laku yang tidak berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan sesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah. Saya selaku salah satu peserta dari sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah. Kesan dan pesan yang saya rasakan yaitu ketika mengikuti kegiatan ini saya sangat mendapatkan ilmu dari pemaparan narasumber-narasumber yaitu fasilitator nasional. Jadi saya akan menerapkan budaya positif ini ketika saya mengajar dan untuk membentuk karakter peserta didik di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Afriyadi. Saya merupakan salah satu peserta sosialisasi budaya positif yang telah dilaksanakan. Kesan saya setelah mengikuti kegiatan ini adalah saya jadi mengetahui bagaimana budaya positif itu sendiri dan jenis-jenisnya dan bagaimana seharusnya budaya positif itu dilaksanakan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fena Sofjanita. Saya mahasiswa PPG Universitas Jambi. Kesan dan pesan yang saya dapatkan selama mengikuti sosialisasi ini, yang pertama, saya bisa tahu apa itu budaya positif dan bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah. Dan contoh-contoh apa saja yang saya dapatkan dari budaya positif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahini Rahmawati, salah satu peserta dari sosialisasi diseminasi karakter budaya positif. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan hari ini, saya merasa puas karena saya bisa mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat agar saya bisa mengaplikasikannya dan menerapkan dalam kehidupan lingkungan sekolah untuk karakter peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwati. Saya salah satu peserta dari sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun kesan saya mengikuti sosialisasi ini adalah ada banyak manfaat dan pengetahuan baru tentang pentingnya budaya positif untuk diterapkan di sekolah. Tentunya hal ini mendukung pembentukan karakter positif anak agar lebih baik.